memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Setiap presiden meninggalkan jejak. Ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Jokowi, presiden 2 periode dari Solo, kini berdiri di persimpangan sejarah. Apakah ia akan dikenang sebagai bapak pembangunan, atau justru sebagai pembuat masalah baru bagi bangsa ini? Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan. Tak bisa dipungkiri, Jokowi meninggalkan banyak pembangunan fisik. Jalan tol membentang dari ujung Sumatera hingga ke Sulawesi. Pelabuhan dan bandara baru berdiri untuk membuka konektivitas. Transportasi massal seperti MRT, LRT, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol modernitas yang selama ini hanya ada di bayangan. Digitalisasi layanan publik pun semakin meluas, membuat urusan administrasi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Dan di tengah semua itu, Jokowi mencanangkan proyek besar, Ibu Kota Nusantara. Sebuah simbol keberanian untuk membangun peradaban baru di Kalimantan. Selamat datang di masa depan Indonesia. Kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar. Ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Bagi sebagian rakyat, inilah wajah kemajuan. Sebuah bukti bahwa negara bergerak maju, bukan sekadar berjalan di tempat, namun di balik beton dan baja yang menjulang, ada masalah besar yang tersembunyi. Pembangunan masif itu dibiayai dengan utang yang kian menumpuk, menembus ribuan triliun rupiah. Banyak infrastruktur berdiri, tapi tak semuanya produktif. Ada jalan tol sepi, ada bandara mangkrak. Ada proyek yang hanya menjadi monumen tanpa manfaat nyata. Di sektor pangan, janji kemandirian berulang kali runtuh. Indonesia masih tergantung pada impor beras, kedelai, bahkan garam. Rakyat kecil sering bertanya, pembangunan ini untuk siapa? Untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan elit dan investor? Selain ekonomi, warisan lain yang kontroversial adalah demokrasi. KPK yang dulu menjadi harapan rakyat dilemahkan lewat revisi undang-undang. Oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang justru dijinakkan lewat politik akomodasi. Dan ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, melangkah ke panggung politik nasional, tuduhan politik dinasti semakin keras terdengar. Polarisasi politik pasca Pilpres 2019 pun belum sembuh. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini dinilai kian rapuh. Era Jokowi mungkin akan dikenang bukan sebagai penguat demokrasi, tapi justru
sebagai era kemunduran demokrasi. Jokowi telah menorehkan cerita unik dari tukang mebel di Solo menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ia membawa perubahan nyata, tapi juga meninggalkan masalah besar. Sejarah akan mencatat keduanya. Prestasi dan kontroversi, dan pada akhirnya, rakyatlah yang harus menjawab pertanyaan besar. Apakah Jokowi benar-benar bapak pembangunan, atau justru pembuat masalah bagi bangsa ini?